Ada mata uang dalam bentuk digital currency, cryptocurrency dikeluarkan oleh private entity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bicara tentang hukum dan perspektif syariah terkait dengan digital currency. Marak di negara-negara kita melihat lahirnya cryptocurrency, Bitcoin, Ethereum, dan lain sebagainya, baik sebagai alat investasi maupun sebagai alat pertukaran atau mata uang. Nah, kalau kita melihat sebenarnya digital currency ini boleh dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah digital currency yang dikeluarkan oleh central bank, kemudian yang kedua adalah digital currency yang dikeluarkan oleh private entities, yang decentralized, tidak ada central point yang mengeluarkannya. Maka melihat perspektif hukum syariah terhadap digital currency ini, kita boleh melihat dari dua bagian ini. Pertama adalah digital currency, mata uang digital yang dikeluarkan oleh central bank sebagai regulator untuk mengeluarkan mata uang as a legal tender. Maka dalam konteks ini, ketika central bank sebagai satu-satunya otoritas yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan mata uang, mengeluarkan digital currency, maka ulama sepakat bahwa digital currency yang dikeluarkan oleh central bank itu dihukumi sebagai mata uang dan mengikuti hukum by as-sarf. Dan ulama sepakat bahwa hukumnya boleh bagi central bank untuk mengeluarkan mata uang dalam bentuk digital form, digital currency, dan digunakan sebagai alat pertukaran. Tidak ada dispute dalam hal ini. Masalah kemudian timbul, perbedaan kemudian timbul ketika ada mata uang dalam bentuk digital currency, cryptocurrency dikeluarkan oleh private entity yang tidak memiliki legal tenders, yang decentralized, bahkan tidak diketahui siapa orang pertama yang mengeluarkan, seperti misalnya Bitcoin yang sampai hari ini penemunya yang konon disebut sebagai Satoshi Nakamoto masih misteri. Ada dua pandangan yang setidaknya kita boleh bagi ketika melihat perspektif syariah terhadap mata uang digital ini. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang tidak memperbolehkan. Pandangan ini misalnya diambil oleh sebagian ulama kontemporer seperti Syekh Taqi Osmani, Syekh Abdul Settar Abu Waddah, Munzir Kaf, yang beberapa alasan yang diberikan, misalnya karena digital currency atau cryptocurrency tidak memiliki legal tenders. Karena salah satu pandangan atau syarat dari sebuah uang bisa dipakai atau boleh digunakan sebagai alat tukar, menurut pandangan Ibnu Qayyim, dia harus matbuton. Dia harus regulated, yang dalam konteks saat ini diterjemahkan dalam bentuk legal tenders. Alasan yang lainnya yang digunakan untuk melarang penggunaan cryptocurrency ini, digital currency, karena adanya isu volatility, isu speculation, bahwa kebanyakannya digunakan untuk speculative purposes dan nilainya yang sangat tidak stabil, bahkan tujuannya juga saddan lidzari'ah, untuk menutup kemungkinan penyalahgunaannya, misuse pada teroris financing contohnya, dan alasan-alasan yang lain yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, pandangan yang tidak memperbolehkan ini banyak dipakai oleh beberapa negara, seperti di Indonesia, di mana Majelis Ulama Indonesia dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk Muhammadiyah, juga mengambil pandangan ini, yang tidak memperbolehkan karena isu legal tenders, karena isu-isu yang lain. Kemudian juga Darul Ifta di Mesir juga mengambil pandangan ini yang tidak memperbolehkan. Nah, pandangan yang kedua adalah pandangan yang mengatakan bahwa digital currency dibolehkan baik sebagai mata uang maupun sebagai komoditi, sebagai barang. Sehingga ketika dia dibolehkan, maka ulama melihat digital currency ada yang mengatakan sebagai mata uang, ada yang mengatakan sebagai komoditas. Jika dia diperlakukan sebagai komoditi, maka digital currency bisa ditransaksikan secara bebas tanpa harus memenuhi ketentuan syarat spot sebagaimana dalam aturan by as-sarf.
Tetapi sebaliknya, jika digital currency diperbolehkan dan diperlakukan sebagai mata uang, maka dia harus mengikuti ketentuan hukum jual beli mata uang. Salah satunya syarat yang paling spesifik adalah terjadinya transaksi secara spot. Nah, bagaimana pandangan Malaysia terkait hal ini? Sharia Advisory Council of Securities Commission tahun 2020 mengeluarkan resolusi bahwa digital currency dibolehkan dan dianggap sebagai aset biasa yang boleh ditransaksikan secara bebas tanpa perlu memenuhi ketentuan buy or sorof, yaitu spot. Ya, apalagi kalau digital currency ini dalam bentuk mata uang, dalam bentuk token yang hanya yang tidak di backup oleh apapun, atau dia dalam bentuk teknologi biasa. Tapi kemudian ketika digital currency ini di backup oleh mata uang atau oleh ribawi item, maka dia akan diperlakukan sebagaimana mata uang, sehingga dia harus ditransaksikan secara spot, tidak boleh secara tertangguh. Tapi kalau dia bebas dari ribawi item, barang-barang ribawi, tidak di backup oleh apapun, atau di backup oleh komoditi yang bukan ribawi, atau dia hanya sebagai sebuah teknologi yang tidak ada backup apapun, maka dia diperlakukan sebagai komoditas biasa, sil'ah biasa yang boleh ditransaksikan secara bebas tanpa perlu memenuhi ketentuan dan kriteria spot. Tapi kalau dia di backup oleh emas, oleh perak, atau oleh mata uang yang lain, maka dia diperlakukan sebagai mata uang yang tertakluk kepada hukum jual beli mata uang atau buy or sorof. Itu dulu mungkin sedikit terkait dengan hukum dari jual beli atau dari transaksi kripto atau digital currency dalam perspektif Islam dan dalam konteks Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.